Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita di MSDM 2 akan membahas tentang kaitannya dengan outsourcing ya. Jadi nanti ada outsourcing dan downsizing. Jadi kaitannya dengan outsourcing itu ada pihak dari luar, pihak ketiga yang kita kontrak untuk memperoleh layanan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, itu kaitannya dengan outsourcing. Jadi ada pihak ketiga yang dimanfaatkan atau kita butuhkan layanannya, pekerjaannya untuk kita manfaatkan, kita butuhkan. Contoh sebagai misal di dalam suatu perusahaan itu ada ingin memasang sebuah mesin atau ingin memasang sebuah komputer. Nah, dalam komputer itu pastinya ada jaringan yang harus kita pasang dan lain sebagainya. Jika merekrut seseorang untuk kita jadikan pekerja tetap, itu membutuhkan biaya yang besar, padahal itu sekedar insidental. Jadi ketika ada pekerjaan itu bisa kita pakai, tapi kalau tidak ada pekerjaan akan nganggur. Nah, daripada mengatasi karyawan-karyawan yang sudah kita rekrut, kita gaji mahal, tapi ternyata nanti nganggur, itu makanya dibutuhkan outsourcing. Nah, biasanya pegawai-pegawai atau pelayanan-pelayanan outsourcing atau perusahaan-perusahaan outsourcing itu yang memiliki skill yang tidak ada di dalam perusahaan. Makanya itu contoh yang biasa kita temui adalah satpam atau security. Nah, itu biasanya diambil dari outsourcing. Kenapa? Karena satpam atau security itu memiliki skill, ada pelatihan secara kepolisiannya. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya pegawai atau kita bisa mengambil dari outsource. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada keuntungan outsource. Keuntungan outsource itu adalah kaitannya dengan potensi keuntungan dari outsourcing adalah memperoleh kesempatan mengatur organisasi yang lebih fleksibel, karena itu nanti ada pegawai kontraknya. Oleh sebab itu maka itu jadi kesempatan organisasi lebih fleksibel dalam memperoleh atau mengatur organisasinya. Jadi potensi keuntungan dari outsourcing adalah memperoleh kesempatan mengatur organisasi yang lebih fleksibel. Jadi ketika membutuhkan pekerjaan itu kita hire, kita manfaatkan outsourcing itu, ketika tidak ya bisa kita cut. Jadi ada kontrak, contoh untuk pembuatan jaringan itu membutuhkan waktu 1 tahun, atau yang in sekarang adalah kaitannya dengan desain untuk marketing atau sosial media. Nah, desain sosial media ini karena kalau merekrut desainer grafik, desain grafik itu akan lebih mahal, lebih baik kita mengambil outsourcing. Nah, itu nanti lebih fleksibel dalam mengaturnya. Nah, itu pengertian outsourcing. Nah, ini ada kaitannya perbedaan antara outsourcing dan downsizing. Nah, kalau menurut Richard itu ada dua istilah yang Richard Dus, ada dua istilah yang banyak digunakan, outsourcing dan downsizing. Ini persamaannya dulu adalah sama-sama mengurangi orang. Jadi sama-sama mengurangi orang. Nggak usah rekrut, tapi kita bisa mempekerjakannya, itu kalau outsourcing. Nah, itu atau nanti kalau kaitannya downsizing kita bahas selanjutnya. Itu sama-sama mengurangi orang dalam suatu perusahaan. Nah, perbedaannya apa? Kalau outsourcing, pemindahan pekerjaan beserta karyawan yang mengerjakan ke perusahaan lain. Jadi
jadi outsourcing, kita hire, kita rekrut di situ, kita rekrut kemudian dipekerjakan di perusahaan lain. Banyak contoh di bank-bank itu, terus satpam-satpam, tellernya biasanya dari contoh sebuah perusahaan penyedia jasa outsourcing ya, itu adalah KPSG, itu yang paling terkenal. Yang sering saya dengar itu KPSG. Nah, itu nanti dipindahkan yang rekrut KPSG kemudian ditempatkan di perusahaan lain. Terus yang kedua adalah jumlah pengurangan relatif sedikit. Terus yang ketiga pengaruhnya kurang drastis karena hanya perubahan pemberian kerja. Terus yang keempat umumnya tidak mempengaruhi masyarakat umum. Aktivitas nomor 5, aktivitas tetap ada, hanya dikerjakan oleh perusahaan lain. Jadi pekerjaan itu tetap dikerjakan. Contoh tadi desain sosial media atau desain marketing itu dikerjakan perusahaan lain. Kita nggak mengerjakan, istilahnya kita nggak mengerjakan apa-apa tapi dikerjakan oleh perusahaan lain. Nah, seperti itu. Atau pembuatan mesin. Karena kalau kita harus membuat mesin sendiri, itu akan lebih ribet, atau maintenance atau perakitan mesin. Nah, kalau kita ambil dari atau kita rekrut langsung, itu akan lebih mahal biayanya, lebih baik dari perusahaan lain, karena dari perusahaan lain itu nanti ketika sudah selesai ya sudah, kita bisa menjalankan mesinnya sendiri, tapi untuk perakitannya mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Terus tidak menimbulkan pengangguran, karena apa, kalau outsourcing itu pastinya kalau sudah nggak di perusahaan ini nanti akan muter terus ke perusahaan lainnya, lah itu anggaran perusahaan tetap atau turun sedikit. Jadi biasanya kalau berskill itu akan sedikit lebih mahal. Nah, kalau downsizing itu pengurangan karyawan dengan alasan tertentu seperti berkurangnya penjualan atau pesanan atau kelulusan ekonomi. Itu lebih dari organisasi tersebut ada permasalahan-permasalahan yang bisa menimbulkan PHK. Lah, ini kaitannya dengan downsizing. Biasanya jumlah pengurangan dalam jumlah besar, nah, PHK itu. Jadi kalau outsourcing itu kita memanfaatkan sama-sama pengurangan, ini kaitannya dengan outsourcing, sama-sama mengurangi. Kalau ini mengurangi mengurangi karyawan tapi menggunakan pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kalau ini memang karena ada masalah-masalah downsizing, ini ada masalah-masalah pengurangan dalam jumlah besar, pengaruhnya pada karyawan drastis dan langsung mempengaruhi masyarakat dan sektor publik. Aktivitas yang dikerjakan memang sungguh berkurang. Jadi ada permasalahan perusahaan lah kemarin yang dialami ketika pandemi itu banyak pengurangan. Lah, kalau ini bisa menimbulkan pengangguran. Kalau tadi bisa eh, kontrak kemana-mana, ke perusahaan-perusahaan mana. Jadi itu kurang mengurangi pengangguran. Terus kalau yang ketujuh adalah anggaran perusahaan turun drastis. Nah, ini kaitannya kenapa menggunakan alasan melakukan outsourcing. Ya, biasanya perusahaan itu melakukan outsourcing. Nah, yang pertama adalah meningkatkan fokus perusahaan. Jadi fokusnya ke apa aja. Yang direkrut karyawan-karyawannya fokus ke situ aja. Nanti yang masalah-masalah kecil atau teknis atau berkaitan dengan teknologi kita ambil yang memiliki skill. Nah, itu nanti perusahaan hanya fokus, contoh dalam hal penjualan, nanti berkaitan dengan teknologi bagaimana memasarkan, bisa hire atau mengambil dari desainer-desainer grafis untuk dijadikan sarana pemasaran. Kemudian memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Pastinya kalau outsourcing itu memiliki skill yang lebih baik. Kalau di Indonesia karyawan outsourcing itu kurang dihargai karena tidak menguntungkan. Terus tapi kalau di luar negeri itu justru karyawan-karyawan outsourcing itu malah yang memang memiliki skill yang tinggi sehingga bisa dimanfaatkan dan kemampuannya kelas dunia. Terus yang ketiga mempercepat keuntungan yang diperoleh.
membagi resiko. Jadi nanti dari outsourcing itu biasanya ada kaitannya dengan garansi. Terus sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, memungkinkan tersedianya dana pribadi, menciptakan dana segar, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Nah, ini tadi kaitannya dengan skill. Terus memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Biasanya memang kalau berkaitan dengan skill yang berbeda, itu masalah itu akan sulit dikendalikan. Jadi ada pemecahan masalah yang memang membutuhkan ahli. Nah, ini kaitannya dengan keberhasilan memahami maksud dan tujuan perusahaan, memiliki visi, melihat secara tepat, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ini ada tipe-tipe outsourcing. Kalau contracting itu bentuk penyerahan aktivitas perusahaan pada pihak ketiga yang paling sederhana atau jenis layanannya tingkat rendah seperti ini pembersihan kantor, pemeliharaan rumput dan sebagainya. Nah, kalau outsourcing itu biasanya berkaitan dengan profesional yang memang benar-benar memiliki skill yang kita tidak miliki. Kalau insourcing itu kebalikan dari outsourcing, di mana perusahaan bukan menyerahkan aktivitas pada perusahaan lain yang dianggap lebih kompeten, namun justru malah mengambil dan menerima pekerjaan dari perusahaan lain dengan berbagai motivasi. Terus ada co-sourcing, itu jenis hubungan pekerjaan dan aktivitas di mana hubungan antar perusahaan dan rekan lebih erat dari sekedar hubungan outsourcing biasa. Misalnya terjadi hal staf spesialis perusahaan diperuntukkan kepada rekanan pemberian jasa. Terus ada benefit based relationship, itu adalah hubungan outsourcing di mana sejak semula kedua belah pihak mengadakan investasi bersama. Jadi ada investasi bersama di sini dengan pembagian pekerjaan tertentu. Nah, ini kaitannya dengan outsourcing di bidang SDM. Beberapa keuntungan yang diharapkan diperoleh outsourcing di bidang SDM adalah: satu, bukan masalah strategis. Jadi biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan itu bukan masalah strategis, biasanya berkaitan dengan teknis. Terus pastinya ada pengalaman dan biayanya akan lebih menguntungkan. Menghentikan outsourcing itu ada kaitannya dengan keperluan jangka pendek. Tadi ada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dalam waktu jangka pendek tapi membutuhkan skill yang tinggi. Nah, itu. Terus kinerja tidak memuaskan karena kalau dikerjakan jadi tidak memuaskan. Terus biaya bisa terlalu tinggi. Ini kaitannya dengan etika dalam outsourcing. Silahkan dibaca sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.